Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pasar transfer musim panas ini telah dibuka awal pekan ini, namun AC Milan belum membuat kesepakatan yang signifikan sehingga membuat basis penggemar klub merasa putus asa. Sejauh ini salah satu target utama Milan adalah striker Joshua Zirkzee. Meskipun ada keinginan kuat untuk mendatangkannya, negosiasi dengan agen pemain terkait biaya komisi telah menjadi hambatan. Memenuhi tuntutan tersebut bisa berdampak negatif pada kesepakatan lainnya yang juga penting bagi klub. Dalam sepekan terakhir, situasi striker mencapai titik kritis. Ketertarikan Milan pada Zirkzee tetap ada, namun kesepakatan masih sulit dicapai. Oleh karena itu, alternatif lain sedang dipertimbangkan. Ada laporan mengenai minat pada kesepakatan ganda termasuk pemain seperti Romelu Lukaku dan Tammy Abraham sebagai solusi potensial. Seperti yang dilaporkan Tuttosport via Milan News, solusi baru telah diidentifikasi. Meskipun masalah dengan Zirkzee belum terselesaikan, dia masih menjadi pilihan utama untuk memimpin lini depan musim depan. Namun dia bisa saja tiba bersama Alvaro Morata yang juga diminati oleh klub. Laporan tersebut menyatakan bahwa kedua operasi ini kompatibel secara finansial, memungkinkan AC Milan untuk mendatangkan dua profil pemain yang berbeda namun saling melengkapi. Ini membuka prospek menarik bagi klub, mengingat keduanya memiliki pengalaman dan kualitas yang dapat memperkuat serangan Milan. Dengan performa cemerlang Tijani Reinders bersama timnas Belanda di Piala Eropa, manajemen AC Milan merencanakan langkah yang diyakini akan mendukung performanya di level klub. Reinders bermain lebih baik dan lebih bebas di bawah sistem Ronald Koeman, didukung oleh pemain yang lebih defensif seperti Jerdy Schouten. Hal ini memungkinkan Reinders untuk lebih fokus pada kreativitas dan serangan. Pelatih baru AC Milan Paulo Fonseca pun ingin Reinders melakukan peran serupa di AC Milan, baik dalam formasi 4-3-3 maupun 4-2-3-1. Untuk mewujudkan ini, AC Milan perlu mendatangkan gelandang yang bisa bermain di posisi lebih dalam dan defensif. Dan nama Youssouf Fofana dari AS Monaco menjadi target utama untuk mengisi peran defensif ini, sebab Fofana dinilai sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan yang sesuai untuk mendukung Reinders bermain lebih bebas dan ofensif. Dengan mendatangkan Fofana, AC Milan berharap dapat memaksimalkan potensi Tijani Reinders dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Pendekatan ini menunjukkan upaya Milan dalam mengadaptasi taktik yang sukses di level internasional ke dalam strategi klub. Bek sayap asal Denmark Patrik Dorgu menjadi salah satu pemain yang paling diminati di bursa transfer musim panas ini setelah tampil impresif bersama Lecce, dan AC Milan termasuk salah satu klub yang tertarik untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda ini. Valuasi Dorgu diperkirakan lebih dari 10 juta euro, menunjukkan tingginya potensi yang dimilikinya, dan dengan banyaknya klub yang berminat, persaingan untuk mendapatkan Dorgu cukup ketat. Patrik Dorgu menjadi sorotan banyak klub besar di Eropa berkat penampilannya yang solid di Lecce. Keputusan akhir mengenai masa depannya akan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar transfer, terutama terkait dengan penjualan pemain oleh klub-klub peminat. AC Milan nampaknya harus mencari opsi lain untuk posisi gelandang bertahan setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa Mats Wiever kemungkinan besar akan bergabung dengan Brighton and Hove Albion. Menurut jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano, Wiever diperkirakan akan bergabung dengan Brighton dengan biaya sebesar 30 juta euro ditambah bonus yang total mencapai 35 juta euro. Dengan Wiever hampir pasti menuju Brighton, AC Milan harus mengalihkan fokusnya ke target lain untuk memperkuat lini tengahnya. Identifikasi dan pengejaran alternatif akan menjadi prioritas bagi manajemen klub guna memastikan keseimbangan tim tetap terjaga untuk musim mendatang.
Francisco Camarda, pemain berusia 15 tahun yang membuat debutnya di Serie A musim lalu, menjadi sorotan setelah memenangkan kejuaraan Eropa U17 dan terpilih sebagai pemain terbaik turnamen dengan mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan. Namun Direktur AC Milan Zlatan Ibrahimovic berpendapat bahwa perjalanan Camarda untuk mencapai puncak tidak akan mudah dan pada awalnya akan mengalami kesulitan ketika bermain di Serie C. Namun Ibrahimovic tidak menutup kemungkinan jika nantinya Camarda dapat masuk tim utama, bahkan sebagai starter. Jika Camarda siap masuk tim utama menurut Fonseca, maka dia akan bermain di sana, ungkap Zlatan Ibrahimovic. Dengan dukungan penuh dari manajemen dan strategi pengembangan yang matang, AC Milan berharap Francisco Camarda bisa berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di masa depan, meskipun menghadapi tantangan di awal karirnya di Serie C. Seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Milan berusaha memperkuat lini belakangnya dengan mendatangkan Strahinja Pavlovic dari Red Bull Salzburg musim panas ini. Pavlovic saat ini berusia 23 tahun, merupakan bagian dari skuad Serbia di Euro 2024. Dikenal karena fisiknya yang mengesankan dengan tinggi badan 1,94 meter. Karirnya dimulai di Partizan Belgrade sebelum akhirnya ia bergabung dengan AS Monaco pada tahun 2020 dengan biaya transfer sebesar 10 juta euro. Meski demikian, ia kesulitan membuat dampak signifikan di AS Monaco. Setelah masa peminjamannya yang sukses di FC Basel dan Cercle Brugge, Pavlovic akhirnya bergabung dengan Red Bull Salzburg dengan nilai transfer 7 juta euro. Di Salzburg, ia berhasil berkembang dan menjadi pemain kunci. Bahkan ia hampir bergabung dengan Lazio sebelumnya, namun transfer tersebut gagal karena masalah medis. AC Milan pun melihat Pavlovic sebagai pengganti potensial untuk Simon Kjaer yang meninggalkan klub musim panas ini. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan tekanan pada bek lain di skuad dan meningkatkan kualitas pertahanan tim. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.